Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil bisnis model kanvas yang telah dibuat oleh saya. Tapi sebelumnya, intro dulu. Oke, usaha yang saya pilih yakni usaha es kopi susu yang saya beri nama Satu Hati. Alasan saya memilih usaha ini ialah tentu saja saya merujuk kepada research dari Google Trends tentang minuman kekinian, yakni ada beberapa yang muncul. Nah, dari beberapa itu, saya akhirnya memilih es kopi susu yang masih memiliki banyak peminatnya. Itu terbukti pada Google Trends tersebut, banyak orang yang ingin mengetahui informasi tentang minuman es kopi susu ini dari 90 hari terakhir. Nah, otomatis kan beberapa orang tersebut atau bisa dibilang konsumen lagi mencari es minuman kopi susu ini yang lagi naik daun. Saya prediksi dan optimis minuman kekinian es kopi susu ini akan berjaya dan akan bertahan lama di pasaran. Inilah grafik dari Google Trends. Nah, bisa kita lihat ulasan grafik tersebut dari tanggal 2 Februari hingga tanggal 22 Maret. Orang yang mencari informasi tentang usaha ini masih cukup stabil, berada di angka 50. Pada tanggal 15 April mengalami kenaikan yang cukup drastis hingga ke angka 100. Nah, itu membuktikan bahwa semakin hari rasa ingin tahu seseorang tentang es kopi susu ini semakin tinggi. Dan itu tentu saja prospek penjualan es kopi susu ini akan dapat bersaing di pasaran. Untuk selanjutnya dari ulasan grafik subwilayah. Nah, dari grafik tersebut Jawa Timur menempati urutan ke-6 sebanyak 48. Maka dari itu tentu saja saya makin optimis memilih usaha minuman kekinian ini karena pada saat ini minuman ini sangat populer dan cukup menjanjikan berada di pasaran. Apalagi untuk memperoleh berbagai macam jenis kopi, itu pun sangat mudah. Karena di Indonesia memiliki banyak jenis kopi yang tentu saja dijamin sesuai selera orang pada umumnya, terutama bagi kaum para milenial. Nah, setelah saya research kembali, ternyata benar, rata-rata orang Indonesia menyukai kopi yang dingin dan manis, serta memiliki harga yang pas di kantong atau bisa dibilang murah. Dengan perpaduan pahit dari kopi, manis dari susu, dan dingin akan memunculkan sensasi rasa enak yang menyegarkan. Serta yang pastinya kopi ini sebagai teman kerja dan melepas dahaga bagi para kaum milenial. Oke, kali ini saya akan membahas bisnis model kanvas yang telah saya buat. Nah, pertama, terlebih dahulu saya akan membahas siapa target pasar dari usaha yang saya buat. Nah, target pasarnya ialah anak-anak dengan rentang usia 10-13, remaja dengan rentang usia 14-16, serta dewasa dengan rentang usia 17-40.
Nah, untuk selanjutnya pada kolom value proposition ini, di mana akan saya sampaikan kelebihan dari produk usaha ini kepada customer. Di mana kelebihan dari es kopi susu ini menggunakan kopi dengan kadar kafein yang rendah, jadi cocok bagi anak-anak dengan rentang usia 10-13 dan juga cocok untuk ibu hamil. Serta produk ini memiliki banyak varian rasa yang membuat para pecinta kopi dijamin akan ketagihan. Berikut varian rasa yang ditawarkan. Ada 7 varian rasa. Yang pertama, es kopi susu gula aren, es kopi susu pandan, es kopi susu nangka, es kopi susu durian, es kopi susu karamel, es kopi susu banana, dan terakhir es kopi susu brownies. Nah, harga yang ditawarkan dari 7 varian rasa tersebut tidak jauh berbeda. Yang pasti harganya pas di kantong. Nah, selanjutnya cara menyampaikan kelebihan dari produk usaha ini supaya dapat menarik simpatik para customer, tentu saja melalui channel atau promosi lewat akun media sosial bisnis seperti FB, IG, dan WA. Nah, serta berikutnya melalui customer relationship, di mana kita harus pintar-pintar dalam hal berkomunikasi atau menjalin komunikasi yang baik kepada setiap customer. Bisa saja nanti customer dapat memesan kembali produk kita atau repeat order dalam jumlah yang banyak melalui kontak person. Selanjutnya, kita berhasil dalam menjual produk kepada customer. Kita tuliskan pada kolom revenue streams, keuntungan penjualan yang kita peroleh pada setiap harinya. Selanjutnya, kita beralih ke tahap kerja. Nah, pada key activities ini, tahap kerja utama yang sangat penting dilakukan dalam usaha es kopi susu ini ialah promosi usaha atau posting melalui media sosial seperti Facebook, post di Facebook, posting di IG, bekerjasama dengan beberapa selebgram guna mempromosikan es kopi susu ini. Terakhir, dapat promosi lewat WA melalui grup WA yang kita miliki seperti grup alumni sekolah, komunitas belajar, komunitas touring, dan lain-lain. Kedua, tentu saja melakukan stok bahan dari supplier. Selanjutnya beralih kepada key resource. Key resource ini tidak lain diibaratkan sebagai senjata atau bahan kita baik dalam hal stok bahan maupun promosi. Nah, pertama kita membeli bahan dari supplier untuk memenuhi semua kebutuhan. Kedua, jika kita melakukan promosi melalui medsos seperti lewat FB, tentu saja kita harus memiliki akun FB bisnis. Promosi lewat IG itu pun harus memiliki akun bisnis pula. Dan promosi lewat WA tentu saja memiliki akun WA bisnis. Selanjutnya kita ke bagian key partners. Key partners itu adalah pihak-pihak yang dapat diajak bekerja sama dengan tujuan ya pasti untuk menjalin kerjasama hubungan bisnis, karena di setiap usaha tidak bisa berdiri sendiri, pasti membutuhkan partner atau rekan kerja untuk membangun sebuah usaha. Nah, dalam bagian ini siapa saja yang akan saya ajak sebagai partner, pastinya dalam hal stok bahan, yaitu supplier dari bahan pembuatan es kopi susu itu sendiri. Pertama, tentu saja supplier bubuk kopi sebagai bahan utama. Kedua, supplier susu kental manis. Ketiga, supplier cup gelas plastik. Keempat, supplier es cup. Serta terakhir, tentu saja dalam hal promosi, saya akan bekerjasama dengan para selebgram. Selanjutnya ke bagian cost structure. Bagian ini adalah uang yang dikeluarkan dalam membangun usaha. Pertama, tentu saja saya akan menyiapkan
modal pulsa internet untuk bahan promosi. Hal itu sebagai dasar dari kebutuhan untuk promosi. Nah, kedua, budget iklan promosi, terutama pada IG menggunakan jasa seorang selebgram dengan harga kisaran 500.000 atau bisa lebih per postingan. Ketiga, pembelian bahan dari supplier guna memenuhi kebutuhan kita. Keempat, sewa ruko. Kelima, gaji karyawan di setiap bulannya. Dan terakhir tentu saja biaya listrik. Nah, dari semua itu adalah biaya yang harus saya siapkan untuk memulai usaha ini. Sebelum saya akhiri, saya memiliki sebuah quotes sederhana yang telah saya buat. Jika kita menghadapi kesulitan dan tak menyerah, itulah kekuatan kita. Wildan Eki Wahyudi.